Pernah nggak sih kita mikir soal tekanan darah tinggi? Kayaknya itu urusan orang tua nanti ya. Tapi gimana kalau saya bilang, ancaman itu ternyata jauh lebih dekat dari yang kita kira. Ancamannya udah ada di sini, sekarang, dan lagi mengintai generasi kita. Namanya hipertensi. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bongkar bareng-bareng data dan fakta yang jujur aja cukup mengejutkan tentang musuh dalam selimut ini. Silent Killer, pembunuh diam-diam. Dengar julukannya aja udah serem ya. Dan ini bukan main-main. Hipertensi itu nggak kayak flu yang bikin kita bersin atau luka yang kelihatan berdarah. Dia itu nyerang dari dalam, tanpa suara, tanpa gejala, tanpa peringatan apa-apa. Jadi pas kita ngerasa baik-baik aja, bisa jadi kerusakan di dalam tubuh kita tuh udah dimulai. Nah inilah yang bikin dia bahaya banget. Terus apa sih sebenarnya hipertensi itu? Gampangnya gini deh, bayangin jantung kita itu mesin pompa dan pembuluh darah itu selangnya. Nah, hipertensi itu kondisi di mana mesin pompa ini harus kerja ekstra keras, non-stop. Tekanan di dalam selangnya ketinggian. Lama-lama apa yang terjadi? Ya selangnya bisa rusak kan? Nah, persis kayak gitu yang terjadi di pembuluh darah kita. Jantung dipaksa, arteri ditekan terus-terusan. Oke, supaya kita bisa ngelawan, kita harus kenalan dulu dong sama musuhnya. Sekarang kita bakal bedah apa sih arti angka-angka di alat tensi itu, dan yang lebih penting, apa aja bahaya jangka panjang yang diam-diam ngintai di baliknya. Nah, ini nih yang penting banget kita ngerti. Kalau kamu cek tensi, kan dapat dua angka tuh. Angka yang di atas namanya sistolik. Itu tekanan pas jantung lagi kerja, lagi mompa. Angka yang bawah diastolik. Itu tekanan pas jantung lagi istirahat. Idealnya kita semua pengennya ada di bawah 120/80. Itu zona hijau, aman. Tapi begitu angkanya mulai nyentuh 120 sampai 139, nah itu udah lampu kuning, udah masuk prahipertensi. Dan kalau udah nembus 140/90, itu tandanya udah masuk zona merah, udah wajib diwaspadai banget. Jadi, ini bukan sekadar angka di kertas ya. Tekanan yang terus-terusan tinggi itu ibaratnya kayak ada yang nunjukin dinding pembuluh darah kita tanpa henti 24 jam sehari. Kalau pembuluh darah di otak yang nggak kuat terus pecah, jadilah stroke. Kalau di jantung, ya serangan jantung. Belum lagi tekanan ini bisa ngerusak filter-filter super kecil di ginjal kita, bisa ganggu aliran darah ke mata, bahkan ke otak, yang ujung-ujungnya bisa memicu demensia. Jadi ini efek dominonya serem banget. Nah sekarang kita masuk ke bagian paling inti dari pembahasan kita. Selama ini kan kita mikirnya, hipertensi itu penyakitnya kakek nenek. Ternyata data ngomong sebaliknya. Ancaman ini beneran nyata dan makin dekat sama anak-anak muda di Indonesia. Coba, kalau ditanya kayak gini siapa yang kepikiran? Pasti orang tua kita, atau kakek nenek kan? Tapi gimana kalau saya bilang, kelompok usia kamu, atau bahkan kamu sendiri, sekarang termasuk di dalamnya? Yuk kita lihat datanya langsung. Dan ini dia angkanya. Coba deh perhatiin. Menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, 1 dari 10 anak muda umur 18 sampai 24 tahun itu udah kena hipertensi. 1 dari 10. Dan lihat, angkanya naik jadi hampir 2 dari 10 orang buat kelompok umur 25 sampai 34. Artinya apa? Di antara teman-teman seumuran kamu bisa jadi ada 1 atau 2 yang sebenarnya udah punya bom waktu ini di dalam tubuhnya tanpa mereka sadari. Fakta yang bikin merinding kan? Pertanyaan besarnya sekarang, kok bisa? Kenapa ini terjadi? Kenapa generasi yang harusnya lagi fit-fitnya justru jadi makin rentan sama penyakit yang identik banget sama orang tua ini? Jawabannya ada di keseharian kita. Pola hidup modern, makanan cepat saji yang asin dan berlemak, jam kerja atau tugas kuliah yang bikin stres tingkat dewa, kurang gerak karena kebanyakan duduk, plus kebiasaan ngerokok dan minum alkohol, semua ini kalau digabung jadi resep yang sempurna buat mancing tekanan darah tinggi di usia muda. Tanpa sadar, gaya hidup kita sendiri yang jadi penyebab utamanya. Nah, ancaman ini jadi makin parah karena banyak banget info sesat yang beredar. Di bagian ini kita mau bongkar beberapa mitos paling populer soal hipertensi yang kalau kita percaya justru bisa bikin keadaan makin bahaya. Pasti sering banget denger ini kan? Jangan banyak makan kangkung nanti darahnya tinggi. Ternyata itu salah besar. Faktanya justru kebalikannya. Sayuran hijau itu kaya kalium dan magnesium. Dua zat yang ampuh banget buat nurunin tekanan darah. Yang sering jadi biang kerok itu sebenarnya garam, micin, atau bumbu penyedap yang kita pakai pas masaknya. Jadi bukan salah sayurannya ya. Mitos kedua, kalau punya darah tinggi harus jadi vegetarian total. Ini juga nggak sepenuhnya benar. Kuncinya itu cuma satu, moderasi.
Makan daging merah tanpa lemak, porsinya wajar, itu boleh-boleh aja kok. Yang beneran harus dihindari itu daging olahan kayak sosis, nugget, kornet. Nah, itu tuh yang kandungan garamnya super tinggi. Nah, buat para pencinta kopi, ini ada kabar baik. Emang bener kafein itu bisa naikin tensi sedikit, tapi efeknya itu cuma sementara. Buat orang yang emang udah rutin ngopi tiap hari, tubuhnya udah adaptasi, jadi dampaknya nggak signifikan. Yang perlu hati-hati itu kalau kamu jarang banget ngopi, terus tiba-tiba minum banyak. Nah, itu bisa bikin kaget badan. Oke, kita udah tahu bahayanya, udah lurusin juga mitos-mitosnya, sekarang waktunya kita beraksi. Bagian terbaiknya adalah ada banyak banget cara alami yang bisa kita lakuin buat ngendaliin tekanan darah. Yuk kita lihat bareng-bareng battle plan-nya. Gimana langkah pertama ini adalah fondasinya. Nomor 1, latih pernapasan. Cuma 5 menit sehari tarik nafas dalam-dalam aja udah bisa bantu nenangin sistem saraf dan nurunin tensi loh. 2, perbaiki pola makan. Perbanyak buah, sayur, pokoknya yang alami. 3, kurangi garam. Ini mutlak, karena garam itu kayak spons yang nahan air di tubuh dan bikin tekanan naik. 4, jaga berat badan. Tiap 1 kilogram berat badan yang turun, itu ngurangin beban kerja jantung kita secara signifikan. 5, gerak. Nggak perlu yang berat-berat, cukup jalan cepat 30 menit beberapa kali seminggu, itu udah ngefek banget. Lanjut, nomor 6, perbanyak kalium. Ini ada di pisang, alpukat, ubi. Kalium ini tugasnya ngelawan efek jahat dari garam. 7, batasi kafein kalau kamu ngerasa sensitif. 8, kelola stres. Cari cara buat rileks, entah itu dengerin musik, main game, atau meditasi. Soalnya stres itu ngelepasin hormon yang bikin pembuluh darah jadi sempit. Dan terakhir, 2 hal yang wajib dihindari. 9, stop merokok. Nikotin itu racun buat pembuluh darah kita. Dan 10, hindari alkohol berlebihan. Efek rusaknya sama. Nah, 10 langkah tadi udah kita bahas semua. Semuanya simple, semuanya bisa dilakuin. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa ya yang harus dilakuin, tapi kapan mau mulai. Jadi dari semua cara tadi, coba deh pikirin, langkah kecil apa, satu aja, yang bakal kamu ambil buat ngelindungin diri dari si pembunuh senyap ini mulai hari ini juga?